Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya ketemu lagi sama saya Cak Wage di acara Cak Wage Show, ngopas ngobrol Pasuruan edisi Jumat Wage 10 November 2017. Ini temanya saiki Bolowarmo Hari Pahlawan. Kalau 10 November kan Hari Pahlawan. Dan nanti saya jalan-jalan ini di Taman Makam Pahlawan Kota Pasuruan. Terus saya nanti jalan-jalan ke veteran. Wah, nanti ngobrol-ngobrol sama veteran yang ada di Kota Pasuruan. Nah, Bolowarmo, saya sekarang ada di kantor LVRI, yaitu Veteran Republik Indonesia. Nah, ini kantor, saya nanti akan ngobrol-ngobrol sama veteran-veteran yang ada di Kota Pasuruan. Nah, ini gedung dari LVRI ya. Silakan. Nah, ini saya ada di khusus ruangan pengurus LVRI. Saya sekarang sudah bersama bapak-bapak veteran Kota Pasuruan. Kita Kota Kabupaten Pasuruan. Kita ngomong-ngomong di Hari Pahlawan, ya mungkin bisa dikenalkan satu-satu. Nanti Pak, bagiannya apa mungkin? Saya sebagai sekretaris ya. Nama saya Ombi Supriyatna. Ya. Ketuanya Bapak Jimo. Ya. Ini pembela, Pak. Saya pembela, ini Pak Bancah pembela, saya juga wakil ketua. Ini Bapak ini dari Veteran Perdamaian. Ya. Yang tugas luar negeri ini dapat sertifikat veteran juga. Itu, ya. Ini nanti kalau Bapak mau bicara dengan Bapak Ketua, monggo. Ya, Bapak Ketua. Ini sudah saya kenal. Terima kasih. LVRI adalah sebagai pembela, pejuang dan penegak kedaulatan RI yang diproklamasikan 17 Agustus 45. Kami ini sesepuhnya para pejuang. Veteran ada beberapa kategori, veteran pejuang, veteran pembela dan veteran perdamaian. 4 veteran anumerta. Pejuang sekarang tinggal beberapa orang, pembela adalah pembela Trikora, Dwikora dan Timur Timur. Alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur sebagai generasi penerus bangsa pendahulu. Kegiatan kita adalah pembinaan generasi penerus bangsa, calon generasi penerus bangsa ke anak-anak sekolah. Mereka harus tahu sejarah. Ingat kata-kata Bung Karno, jas merah jangan sekali-kali merupakan sejarah. Karena itulah untuk masa depan bangsa dari anak-anak kita, mereka nantilah yang akan mengisi kemerdekaan ini dengan sungguh-sungguh dan dipersiapkan mulai saat ini. Oleh sebab itu kegiatan kita dalam 10 November ini banyak nanti ke sekolahan-sekolahan, ke generasi muda untuk memberikan bekal mereka ke depan nanti sehingga mereka tadi pejabat tidak sembrono melakukan tugasnya. Jadi kita ini sebagai sesepuh yang telah bernunjang palang di masa lalu dan sekarang bangsa Indonesia tinggal menikmati kemerdekaan ini. Berarti kemerdekaan ini bukan ceblok dari langit. Kita ini ikut andil di masa lalu. Oleh sebab itu kami titipkan kepada generasi penerus bangsa, anak-anak muda, sehingga mereka tahu bahwa apa yang dinikmati bangsa Indonesia sekarang ini adalah jerih payah para sesepuh-sesepuhnya kami CS. Alhamdulillah kita yang masih diparingi umur panjang, karena teman-teman kita banyak yang sudah tiada. Di samping dimakan umur juga
banyak pengorbanan di medan operasi. Kami sendiri mengalami 3 tempat Trikora tahun 62, kami ikut berjuang di sana. Di Malaysia ke timur saya 2 tahun. Dan untuk diketahui saudara-saudara kita yang masih ada, untuk biar paham apa yang dinikmati sekarang ini adalah jerih payah para sesepuh-sesepuhnya, tapi kita tidak berharap itu. Hanya 5 kunci kita ini. Yang pertama sebagai pejuang pembela penegak 17 Agustus, yang kedua pecinta tanah air, yang ketiga kita adalah orang-orang yang disiplin hidup, taat dan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan yang kelima adalah orang-orang teladan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi kami titipkan generasi penerus bangsa untuk betul-betul mengelola negara kita ini, karena kita pejuang tetap pejuang. Kalian anak-anak sekolah, kamu nantilah yang akan mengelola ini. Pak Guru tetap Pak Guru. Kalian nanti barangkali pengusaha sukses, jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur dan sebagainya. Kalian oleh sebab itu persiapan mulai saat ini. Jadi pesan kami kepada anak-anakku yang kami cintai, yang kami banggakan, monggo hormatilah sesepuh-sesepuh kalian. Ini modal utama untuk kalian nanti masa depan, supaya dikelola dengan baik sehingga tidak mengecewakan dari kami-kami yang sudah tua-tua ini. Jadi saya sekali lagi berharap, sangat berharap kepada generasi penerus bangsa, semoga mengelola bangsa Indonesia, negara kita ini dengan baik. Tetapi kalau ada masalah, ancaman, kita siap bertempur. Biar kita sudah tua-tua tapi semangatnya masih seperti dulu. Siap kita dipersenjatai untuk berjuang menetapkan tetap tegaknya NKRI. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi, monggo kita bersama-sama menyamakan langkah untuk bersatu, untuk mempertahankan NKRI ini harga mati. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami benar ditugaskan PBB. Kebetulan ditugaskan di daerah Kamboja tahun 92 sampai 93. Ya alhamdulillah semuanya selamat, sehat semuanya dengan teman-teman semua. Terus tugas di Kamboja, kita di sana itu kerjanya mengawal dan mengawasi negara-negara yang lain. Seperti di sana kan ada berapa 16 negara. Terus suka dukanya Pak kalau tugas di luar negeri itu gimana? Ya suka dukanya di tugas di luar negeri. Selain jauh dari keluarga. Kalau masalah makan itu di sana terjamin. Mau makan apa aja ada di sana. Ya cuman jauh dari anak istri, ya. Mungkin ya kalau itu dukanya mungkin sukanya di sana Pak. Mungkin. Ya susahnya di sana ya saya kira ya masalah tugas itu udah susah, ya. Kita dibikin senang aja. Oke, susah ndak susah, kita senang-senangkan gitu loh. Iya. Mungkin yang paling terberat kalau tugas di luar negeri itu apa? Kalau kita yang paling tugas di luar negeri yang terberat itu ya kita mengawal diperjalankan jauh, kira-kira 1 hari lah perjalanan itu. Kalau naik kendaraan darat, ya kalau pakai helikopter udara cuman 1 jam. Jadi sama sini jauhnya dari Surabaya Jakarta gitu lah. Mungkin Pak pesan untuk pemuda kita di Hari Pahlawan 10 November, kan banyak yang pengen cita-cita jadi angkatan. Mungkin kalau sudah jadi angkatan itu kepingin tugas sebagai calon generasi, mungkin pesannya Pak untuk
pemuda-pemuda khususnya di kota Iya. Pasuruan. Ya. Ya, Bapak, wah, mungkin ini. Saya pesan itu kepada anak-anak muda sekarang ya. Ya, Yang pertama disiplin, ya. ya. Yang Kunci kedua, utama, Pak. iya, yang kedua apa? 4 pilar harus dikuasai. Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati. Ya, Yang digembor-gemborkan ya. pemerintah. Yang digembor-gemborkan pemerintah sekarang korupsi. Iya. Ya, korupsi yang sangat besar dari DPR sampai ke bawah. Ini Bupati Bengkulu sudah kena juga toh. Coba di Bali kena narkoba wakilnya bupati. Coba itu dulu kita ini generasi saya umur sudah 77 tahun, ya. Nggak ada yang gitu-gituan. Kita tugas ya tugas di Timur bertempur sampai begitu mengamankan ranjau dan lain sebagainya. Karena kita orang itu orang seni, orang pasukan elit namanya seni itu ya. Membangun bisa, buat jembatan bisa, listrik bisa, mengamankan semuanya bisa. Pada waktu Ya, pada waktu itu serbaguna. itu bukan omong kosong, Mas. Yang saya laksanakan setiap hari, setiap saat, sampai baju satu setel ini dipakai untuk 40 hari. Coba sampean bayangkan 40 hari Sampai bau, ada petanya, Pak. baunya gimana, lalar hijaunya sudah bagaimana di baju. Ya, kita dari seandainya dari sini berangkat sampai ke Banyuwangi, lagi-lagi berangkat ke sini. Itu ya. Kita waktu pertemuan di Pantai Betano, pendaratan marinir dengan saya, langsung marinir ada yang terbunuh. Ya. Karena kita di namanya Kota Samei, ya. Mau mengamankan di Samei itu ada 76 anggota. Yang di sana kan ada UDT, APUDT, Trabalista, Kota. Itu partai yang ikut kita. Kalau Pertelin musuh kita. Ya, itu karena di perjalanan begitu ranjau dan tebang-tebang di jalan sudah ada. Waduh, sudah ya. Saya naik tank kapal lari waktu itu. Kena ranjau, Mas. Saya yang mengambil ranjau. Satu hari saya punya anggota itu tidak berani. Bisa aku dewe 26 ranjau saya ambil satu hari itu. Sampai marinir itu getun ya. Kok Pak Ambu, saya kan belajar di Bogor. Ya. Khusus merami ranjau dan lain sebagainya, peledakan saya itu Pak Sarturi itu saya yang meledakan dengan mungkin Bapak Jimo itu waktu di Kalimantan itu ya mengamankan ranjau lebih dari 150 ranjau, Mas. Itu bukan itu yang menanam sipur di Penogoro, kita harus mengamankan di perbatasan itu. Sedemikian rupa ya di perbatasan itu, di Kalimantan, di Timur, di Irian. Kita laksanakan itu bukan omong kosong itu. Ya, itu ya, memang kenyataan. Negara kita kan tahun 1950 60 DITI itu. Ya. Dipimpin sama Kartosuwiryo. Muso di Madiun ya. Ya. PKI juga. PKI tahun 1065 kita pengamanan. Ya. Pada waktu jenengan pengaman di mana, Pak? Saya mengamankan 40 hari 40 malam dari Bangil sampai ke Prigen. Ya, itu berapa desa gitu ya. Ya, saya tidak akan mengutarakan siapa yang dibunuh, siapa yang membunuh. Ya. Memang kenyataan demikian. Bancar koyong ono ya. Bawa pedang koyong ono. Ya sudah, kita sudah jangan ingat itu, kita pokoknya tugas negara. Kita harus mengangkat masyarakat negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini sampai diobrak-abrik sama orang PKI, sama Untung, sama Aidit. Saya itu waktu itu ada di Jakarta. Ya. Mungkin Pak itu semuanya ada di Jakarta. Saya mau
Itu waktu mau ulang tahun 5 Oktober masih presidennya Pak Soekarno. Ya, itu saya mengamankan istana itu dan lain sebagainya. Siapa sih yang mati waktu itu? Kan ada 10 jenderal toh. Ya, yang satu siapa? Yang masih Putranya Bapak Nasution, Irma toh. Itu kan meninggal karena itu juga. Ya. Dari Brigjen Katamso, dari wah sudah. Saya ada bukunya. Saya tulis semuanya. Soalnya besok ada upacara dengan Bapak Ketua di SMP 5. Saya biasanya baru-baru saja dengan Bapak Ketua saya di Prigen. Di SMP Bakti apa Pak? Itu ya. Kita waktu itu ada sudah. Ya. Sudah. Jadi Bapak ya, veteran ini ya kita tolong kepada penerus bangsa ini. menghargai, Pak. Hargailah kita ini, bupati menghargai, wali kota menghargai. Kalau ada hari pahlawan mungkin ada bingkisan, apa sembako dan sebagainya, biasanya gitu. Ya, kita ini. Kita tidak punya apa-apa di sini kalau tidak bantu sama Pemkot sama kabupaten untuk operasional seperti setiap tahun. Satu contoh Mas ya, ada yang opname teman kita itu ada santunan 200.000, ada yang meninggal dunia itu ada santunan 300.000. Itu uang dari mana kalau enggak dari bantu dari Pemkot dan kabupaten? Ya, alhamdulillah beliau itu wali kota dan bupati itu ngerti gitu loh. Ya kita mungkin besok saya teman-teman ini upacaranya di Batalion Sipur. Ada yang di Raci ya, di kantor pemerintah kabupaten itu 5 orang, atau kalau yang di Sipur itu 25. Saya karena diminta untuk memberikan pengarahan Bapak Ketua dengan saya sebagai sekretaris, saya ada di SMP 5. Kadang-kadang di SMK 1, kadang-kadang di SMA 3, kadang-kadang di SMA 1. Itu ingin tahu sejarah pahlawan itu bagaimana sih? Kita ini pahlawan, bukan pahlawan bulu tangkis, bukan pahlawan sepak bola, bukan. Kita ini pahlawan perjuangan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu. Makanya kepada penerus bangsa ini mohon maaf dengan hormat ya. Ada saya kalau sudah melihat sekarang kan negara ada teroris, ada narkoba, ada korupsi kan yang sangat tidak manusiawi semuanya. Itu Mas. Ya mungkin dari veteran, dari perdamaian tadi sudah diutarakan ke semuanya. Ya. Pak, ini untuk mungkin pesan ke pemuda khususnya kota Kabupaten Pasuruan. Kabupaten dan Pasuruan ini untuk darurat narkoba se-Jawa Timur masuk peringkat kelima, mungkin pesannya. Betul, kan sering kita lihat punya televisi ya. Kok astagfirullahaladzim, kok Pasuruan kok peringkat kelima narkobanya. Maka saya sudah tidak usah mengutarakan. Anaknya wali kota, Mantan wali kota. ya, anaknya mantan wali kota, ya. Ya. Ayo siapa ayo namanya? Iya. Ayo. Sudah tidak usah disebut. Sudah disebut. Iya. Sekarang ada di lapas mana? Kan ada di lapas Probolinggo. Iya. Saya sudah tahu. Karena saya dengan Pak Hasani sebagai wali kota itu mulai 0 sampai dia jadi wali kota saya bersatu terus. Dengan Pak Setiono ini karena dia Golkar, ya juga gitu. Ya. Jadi pengalaman saya menjadi kepala desa 14 tahun, Mas. Ya. Dari batalion masih dinas, saya ditugaskan sebagai kepala desa. Sekarang saya ada di mana kedudukan saya? Ada di veteran dan di pengurus komite SD, SMP, SMA. Ya. Dan ada di Dewan Pendidikan Kota Pasuruan. Saya sebagai pengurus, Pak. Jadi tahu situasi saya, anak-anak yang narkoba dan itu dan lain sebagainya. Ya, Ya, gitu. mungkin pesannya, Pak. Ya, Supaya- saya pesannya anak-anak muda kalau mau jadi tentara ya disiplin. Ya kalau sudah kan itu kalau sudah kena narkoba, kena kesehatan, kan itu sudah kena, kencingnya sudah tahu toh Pak. Tidak mungkin bisa jadi tentara. Itu ke generasi muda itu kan
Maunya wena, aduh wena lek menghayal. Tapi kan bahayanya Kalau sudah tidak punya uang, kelakuannya mencuri, Pak. Ya. kalau tidak punya pulsa merampok, mencuri, motornya orang diambil. Ya kita jangan sampai begitu lah. Ini bapak-bapak kesemuanya ini penerus bangsa ini ya, itu keinginannya ya negara seperti terutama kota dan Kabupaten Pasuruan ini ya, bapak-bapak polisi yang giat-giat itu masih dinas-dinas itu kan, waduh sudah kasihan kita ini ya. Itu mungkin dari saya sekilas. Nanti untuk Bromo ya, apa Warta Bromo ini mohon ya diperluas lagi. Bagaimana pembicaraan dari Bapak Ketua, bagaimana pembicaraan dari saya sebagai sekretaris, bagaimana dari Pak Siman sebagai veteran perdamaian ya. Itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada tambahan sedikit. Masalah perdamaian itu kalau di Kamboja itu jam 8 sudah perang itu. Jam 8 pagi, Pak. Jam 8 pagi sudah mulai perang. Jadi kendaraan-kendaraan sudah di pinggir jalan sudah pati geletak di sana itu. Terus kalau sudah maghrib itu dipasang ranjau, sudah nggak ada yang keluar. Ranjau sudah terpasang semua di sepanjang jalan. Iya. Jadi tugas kami itu di sana pengamanan ranjau, Mungkin Pak di mengawal gitu. segmen yang terakhir ini mungkin pesan dan harapan untuk pemuda khususnya di kota dan Kabupaten Pasuruan. Ya khususnya kalau pemuda di Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, saya harapkan ya kalau memang mau jadi gendari yang baik ya harus disiplin. Narkoba jauhkan, minum-minuman jauhkan gitu loh. Itu kan merusak. Harapan kita ya itu aja. Tambahan dari saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini untuk Pak Jimo, mungkin pesan dan harapan Pak sebagai ketua veteran. Terima kasih. Utamanya kami berpesan kepada calon generasi penerus bangsa. Musuh sekarang bukan secara fisik. Musuhnya sekarang adalah narkoba, budaya asing. Ini perlu diwaspadai kepada anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan. Ingat itu. Biasakan hal-hal yang positif, jauhkan hal-hal negatif. Jadi sekali lagi, musuh-musuh sekarang sasarannya adalah kalian para pemuda, para remaja. Itu akan menjatuhkan negara kita ini. Jadi sekali lagi kepada anak-anakku yang kami cintai, kami banggakan, monggo tinggalan dari sesepuh-sepuh seperti saya untuk menciptakan Indonesia merdeka ini, teruskan dengan disiplin yang tinggi, akhlak yang baik, jauhkan hal-hal yang negatif, waspadai ancaman-ancaman sekarang tidak nampak, yaitu narkoba, kebudayaan asing, dan geng-gengan, jauhkan itu. Jadi sekali lagi kalian inilah yang akan mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia untuk ke depan nanti. Itu harapan sesepuh-sepuh. Mudah-mudahan kami selalu mendoakan jangan sampai terjebak hal-hal yang negatif. Sekali lagi saya sangat berharap kepada anak-anakku calon generasi penerus bangsa. Kalian nanti inilah yang akan mengelola bangsa Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mungkin yang sudah dilontarkan oleh Bapak dari Bapak Jimo, ketua dari Bapak sekali dari Pak Siman dan teman-teman dari perdamaian ya. Untuk dari saya sendiri, untuk saya dari Cak Wage. Wage Pak. Ya Wage, ini acara Cak Wage Show. Ya. Ini acaranya namanya Cak Wage Show Pak. Jadi ngopas ngobrol Pasuruan. Iya, tayangnya juga tiap Wage, kan besok Wage Pak. Iya. Kalau nama Balinya saya Iwage Gede Manuke Pak. Iya.
Nama aslinya Wagianto, Pak. Iya. Jadi dipanggil, ada yang manggil Wagi, ada yang manggil Yanto, Pak. Itu mungkin pesen. Dinas sehari-hari di mana? Kalau sehari-hari ini cuman kantornya di Jalan Panglima Sudirman, Pak. Ya Pangsin, Pak. Selatannya Bang Bukopin itu, Pak. Iya. Selain itu saya juga ngelola konveksi, Pak. Jadi orang yang baik perlu semangat dan disiplin, percaya diri, tinggalkan hal-hal yang negatif, jauhi narkoba, itu yang terpenting. Dan saya akhiri, saya juga terima kasih dengan bapak-bapak sudah bisa ngobrol bareng di Hari Pahlawan, ya. Mungkin itu dari ngobrol bareng, tapi sekarang ini nun sewu ya. Iya. Tidak bisa makan bersama. Iya, nggak apa-apa, Pak. Yang terpenting bisa motivasi. Sudah rawu juga masalah. Iyalah, iya. Sudah bisa mensupport pemuda-pemuda yang ada sekarang, Pak. Iya, kasih ya. Iya. Menginformasikan, ya. Informasikan. Apa sih veteran itu ya? Iya. Jalannya makanan getuk lindri. Iya, bisa. Iya, Pak. Bisa apa itu? Mengingat kembali pahlawan itu gimana, pejuangnya itu yang kayak apa. Tidak. Ya, barangkali veteran ini semakin lama habis. Iya. Saya mau pakai. Pejuang cuma tinggal 4 kita ini. Yang pejuang asli di kota. Asli ya. Pak Bambang Sakri Yang ya. ada di mana, Pak? Sekarang? Ya, Pak Bambang Sakri di Jalan Hasanuddin. Ya. Bu Nini di Pangsud. Ya. Pak Widodo di Kerapia. Ibu Artimi di Jalan Pahlawan. Tinggal 4, Pak. Ya, kalau laki-laki 2 perempuan. 2 laki-laki 2 perempuan itu. Ya, makanya Pak Bambang Sakri selalu diminta bicara sumber dana, sumber narasumber itu sama bupati. Setiap tanggal 17, tanggal 16 sore itu, Pak. Tuh Pak Bambang Sakri. Itu dulu ketuanya, gantinya Pak Jimo. Ya. Itu saya sepuh kita semuanya. Mungkin iya. Untuk negara. Kita tidak pernah minta sumbangan kemana-mana, Pak. Nah, ini semuanya mungkin dari bapak-bapak semuanya, kalau ada itu dan Patungan, Pak, ya. Iya. Ya, Pak, ini di segmen terakhir dan saya ucapkan terima kasih atas informasinya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Ya, merdeka. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Matur suwun. Ya. Ya. Terima kasih, Pak. Matur suwun. Kalau saya tadi Bolowarmo dengan bapak-bapak, sekarang dengan ibunya. Ini dengan ibu. Dengan Ibu Mami. Sebagai apa, Bu, di Geyat? Saya di sini sebagai sekretariat. Jadi saya istilahnya itu yang membantu bapak-bapak untuk mengerjakan sesuatunya. Mungkin ngerjakan laporan dan administrasi yang Semuanya, Pak. Ya administrasi kita kalau ada acara entah undangan entah apa, jadi yang menyusun schedule saya itu. Udah berapa tahun, Bu, di sini? Kurang lebih hampir 10 tahunan. Ya, 10 tahun. Mungkin kalau nangani administrasi, karena yang ditangani adalah juga sepuh-sepuh, mungkin suka dukanya. Ini saya banyak sukanya, walaupun ngurusi bapak-bapak. Sampai gemuk dulu nggak segemuk gini. Karena saya merasa terpanggil. Saya terpanggil karena orang tua saya juga seorang pejuang. Jadi bapak-bapak veteran itu sudah saya anggap orang tua saya sendiri. Jadi seneng, Pak. Susahnya itu kadang-kadang lek ndablek. Kalau anak kecil tak kasih permen selesai, lek bapak iki sik mokong. Tapi banyak senangnya, Pak. Nganu bapak-bapak, alhamdulillah saya badannya bisa mekar. Banyak senangnya, kalau dukanya enggak ada. Itu iya. Mungkin sebagai administrator
administrasi di veteran mungkin bisa memberikan pesan dan harapan untuk pemuda Kabupaten dan Kota Pasuruan khususnya. Oh iya, untuk para pemuda-pemudi Kota Kabupaten Pasuruan, tolong hargailah para pejuang kita. Iya. Terus jagalah NKRI kita. Itu aja, jangan berbuat yang semaunya ya, narkoba apa itu. Ingatlah kita itu dapat seperti ini dari bapak-bapak yang sekarang sudah sepuh-sepuh. Itu aja. Ya. Itu dari Ibu Bu Mami, pesan dan harapan untuk pemuda Kota Kabupaten Pasuruan. Ya, mungkin sebagai putra dari seorang pejuang, ya mungkin mengalami hal-hal yang semacam itu. Mungkin itu dari Bu Mami. Saya ucapkan terima kasih Bu atas informasinya, dan semoga ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Ya.